Itu juga bukan untuk anak-anak muda saja, orang tua pun juga umumnya urusan syahwat. Urusan syahwat. Tetapi pendidikan dari Nabi luar biasa urusan syahwat adalah di dalam Al-Quran disebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Untuk memangkas syahwat itu adalah untuk menjauhkan kita dari terpedaya, tertipu oleh syahwat adalah ghaddul basar, menjaga mata. Mata itu sangat penting. Mata itu yang akan menjadikan orang punya angan macam-macam. Kadang sudah tidak terlihat di mata, tapi gara-gara dilihat oleh mata akan ke bawah sepanjang waktu. Gara-gara pandangan. Terlihat aurat suatu ketika. Tersingkap aurat, matanya melihat. Akan membekas di hatinya, sementara matanya pun mungkin sudah buta, tidak bisa melihat lagi. Tapi kenangan itu akan masih terbawa, terkenang-kenang, sehingga akan dibawa dalam kehidupannya. Sehingga perlu sekali kita menjaga mata. Kalau sudah masuk memang susah. Sehingga ini orang cerdas dalam dunia medis pun demikian, bahasanya menjaga lebih bagus daripada mengobati. Biasakan untuk menjaga mata. Kenali syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Selagi tidak boleh kau lihat, jangan kau lihat. Jangan main-main, jangan ngentengin, enggak apa-apa, sekali-kali. Oh enggak, sekali kau melihat, akan tapi anganmu tidak sekali, akan tapi terus nempel bersama kesadaranmu. Jadi hauddul basar, jaga mata. Itu berlaku bagi siapapun, laki dan perempuan, tua dan muda. Semakin orang bisa menjaga matanya, semakin aman hatinya. Orang yang hidup di pelosok yang tidak pernah melihat aurat lebih adem. Tapi di saat di kota yang setiap saat melihat sesuatu, dia akan lebih punya pikiran yang aneh-aneh. Apalagi zaman-zaman rusak, zaman-zaman tidak karu-karuan dengan dengan kemajuan teknologi, ada yang namanya internet, televisi segala macam, lihat semakin kacau lagi. Tetap ghaddul basar adalah kunci. Kemudian di saat ada orang bangkit syahwatnya, tentunya itu tidak cukup juga dengan ini. Ilmu, takut bahwasanya zina adalah hina. Zina adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Tidak akan terjadi perzinaan kecuali kaum rendahan. Hanya orang rendah yang terjerumus dalam zina. Kaum rendah. Sehingga pada zaman Nabi ada seorang wanita, ada kaum wanita diajak berbaiat oleh Rasulullah. Berbaiatlah kalian wahai wanita bersamaku, denganku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Allah tasrikna." Jangan kalian mencuri. Baik, mungkin wanita mencuri. Mungkin seorang mencuri. Yang kedua Nabi, "Allah taznin." Jangan sampai kalian berzina. Kaget mereka. Suruh berbaiat sesuatu yang mustahil terjadi. Ya Rasul, atazdil khurratu, kata Hindun. Apakah mungkin orang merdeka, orang mulia seperti kami melakukan zina? Jadi di kalangan kaum mulia, zina tidak kebayang terjadi. Hanya di kaum rendahan saja perzinaan terjadi. Kaum mulia tidak kebayang. Sehingga di kalangan orang mulia, komunitas wanita mulia membicarakan kaum laki-laki sangat rendah. Di komunitas kaum laki-laki mulia membincangkan tentang wanita adalah rendah. Karena mulia. Apalagi yang namanya perzinaan. Cuma namanya manusia bermacam-macam karena pergaulan. Menjadi rendah masyarakat tersebut. Zina terjadi sana sini. Semoga Allah berikan kejaran lalu tobat. Baik, akan tapi di saat kita harus takut zina dulu. Masalah zina, muqaddimah zina, jangan main-main, kehinaan. Dan yang namanya aib zina bukan seperti orang kafir lalu masuk Islam, mu'allaf, mulia. Ada orang kafir masuk Islam, apa yang terjadi? Sanjungan. Oh, dulu adalah seorang Nasrani begini, seorang ini tiba-tiba masuk Islam, mulia. Akan tapi kalau yang namanya zina itu aib yang akan nempel di jidatnya, di jidat keluarganya semuanya sampai kapan pun akan dikenang. Na'udzubillah. Perzinaan. Dia dulu berzina. Perzinaan adalah hina dan hina dan hina. Urusan syahwat. Harus takut jangan sampai kita masuk bab itu. Kalau ada yang kepleset pada zina, Allah Maha Pengampun. Segera bergegaslah kembali kepada Allah. Sesali itu semuanya. Istighfar dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia tanda dirimu adalah orang yang punya rasa malu dan mulia. Tapi kalau sudah orang tidak pernah malu dengan perzinaan, dia betul-betul rendah di dasar kerendahan. Sehingga Islam mengajarkan bagi siapapun yang ingin bertobat, cukup tutup aibmu. Selesai. Itu tanda engkau akan pindah tempat dari kerendahan menjadi kemuliaan. Yang semula kau menganggap zina adalah biasa, sekarang kau tobat sehingga kau naik pangkat, merasa zina adalah hina, sehingga tidak boleh orang yang mendengar, sehingga ditutup aib tersebut. Itulah cara yang hebat.
Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia yang pernah kepleset dalam zina. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, tapi bisanya hanya merendahkan. Dan mungkin menyebar aib. Tutup aib, itu pendidikan dalam Islam. Ini pendidikan tentang zina. Kemudian, di saat orang bangkit syahwat, ada pendidikan dari Nabi SAW. Sesaat syahwat, normal. Orang normal. Semua normal. Sesaat ada gejolak nafsu atau syahwat. Dan syahwat adalah fitrah. Syahwat bukan aib. Allah memberikan kepada manusia syahwat, dan itu bukan celah dan aib. Akan tapi ingat bahwasanya Allah tidak memberikan kepada seorang hamba syahwat, kecuali Allah juga telah memberikan cara penyaluran yang mulia. Dan sangat mulia, yaitu dengan pernikahan yang halal. Semua syahwat yang Allah berikan cara menyalurkan yang benar. Baik. Di saat belum ada cara atau sarana untuk menyalurkan syahwat, sementara syahwat tumbuh, maka Allah juga mengajarkan. Rasulullah mengajarkan bagaimana di saat ada orang ada syahwat. Mulai dari kita berwudu dan seterusnya, kita berzikir menyebut nama Allah. Mudah. Kita syahwat bangkit, ngambil air wudu, keluar dari tempat yang bangkit syahwat, maka selesai dengan air wudu, baca Al-Quran, hilang. Cuman permasalahan itu syahwat itu ada dua. Ini loh. Kalau syahwat yang datang kepadamu dengan tiba-tiba, begitu mudahnya engkau untuk menghilangkannya. Tiba-tiba kita suatu ketika melihat seseorang bangkit syahwat tanpa sengaja, langsung astagfirullahaladzim, ngambil air wudu, baca Al-Quran, hilang itu semuanya. Tapi yang problem ini penyakit zaman sekarang, syahwat yang dicari-cari. Long syahwat dicari, gimana mau diusir? Ini problem kita anak muda zaman sekarang. Syahwatnya dicari, sudah begitu mengambil air wudu. Saya puasa terus. Kata Nabi mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau ada orang sudah pengen menikah, mampu, dia nikah. Kalau ternyata enggak kuat sementara syahwat bergula terus, falyasum. Kalau syahwatnya bergelora terus, falyasum, hendaknya puasa. Fa innahu lawija, sebab puasa membentengi. Ada orang berkata, saya puasa terus tapi syahwat saya terus naik. Bukan salah resepnya Nabi, tapi salah batakmu yang tidak pernah menjaga untuk tidak melihat yang mengundang syahwat. Makanya kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudah untuk dihentikan. Bahkan mungkin kita ngomong dengan ibunda kita sudah hilang. Kita ngomong dengan guru kita sudah hilang. Kita ngomong dengan kawan sudah hilang. Kalau itu syahwat yang datang tiba-tiba. Tapi kalau syahwat dicari di kamar sendiri, yang lihat gambar-gambar yang tidak-tidak atau seterusnya, atau telepon dengan yang bahasa kalau syahwat yang dicari gimana mau diusir? Dan kita perlu amanat dengan diri kita sendiri. Kalau syahwat yang diundang, maka susah untuk diusir. Maka jangan mengundang syahwat. Dengan siapa engkau tidur? Apa yang kau ada di laptopmu, apa yang ada di HPmu, amanah di hadapan Allah. Dan jangan main-main. Makanya kita sangat terkaget dengan fatwa-fatwa picisan. Orang berkata bahwasanya gak apa-apa melihat-lihat begitu kan bukan sesungguhnya. Loh, orang bukan gambar yang sesungguhnya. Hanya orang begini kalau melihat film gambar begitu gak bangkit syahwat orang. Lah kalau gila sudah marfu'ul qalam, orang gila gak dosa memang. Jadi ada orang katanya, oh saya sih biasa ngelihat gambar-gambar begitu, dan tidak masalah. Oh ya, kamu gila sudah. Gila sudah. Kalau gila sudah, nggak sholat pun nggak dosa, orang gila. Kalau orang normal, bos, gimana nggak bangkit syahwat? Ngelihat gambar yang masya Allah, bangkit. Maka syahwat yang kita cari-cari susah untuk kita usir. Maka dari itu, ayo kita jauhkan dari itu semua. Di antaranya untuk menghindar pergaulan yang baik. Kawanmu siapa? Lu kawan tuh mengganggu. Kadang-kadang sekarang zamannya WA, kadang dikirim gambar yang enggak, foto yang enggak dan sebagainya. Amanat. Jangan siksa dirimu dengan sesuatu yang hanya kalau orang tahu takut kepada Allah, lalu ternyata sisi lain orang yang katanya takut neraka Allah, tapi sisi lain tidak pernah menjaga matanya, seperti orang di siang hari bulan Ramadan, siang hari lagi puasa, ataunya bikin es yang seger banget. Gimana? Ngenes lah. Siang seger pakai es batunya jernih terus begitu. Kalau lagi puasa singkirkan itu. Kamu belum punya pasangan, jangan main-main. Bahkan setelah punya pasangan pun jangan juga kita sering melihat yang demikian itu. Karena itu ada, ini ada sebagian orang juga fatwa bahasanya kalau kita melihat film-film begituan, kalau dengan istri kita enggak apa-apa. Ini juga fatwa pisisan yang merusak. Ketahuilah, jangan sampai bangkitnya syahwatmu karena sesuatu yang lainnya. Ini adalah problem.
Bahkan mungkin pada kesimpulan ternyata yang di istrinya tidak seperti yang dilihat. Sehingga kurang semangat kepada pasangannya. Sehingga itu muncul pikiran yang enggak-enggak, awal kehancuran. Biarpun dengan pasangan, itu bukan tontonan orang-orang mulia. Ini hanya tontonan rendah. Makanya suatu ketika ada orang berkata, ya enggak apa-apa kalau untuk membangkitkan syahwat suami istri. Jadi ada suatu ketika orang berkata bahasanya, saya tidak bisa menggauli istri saya kecuali saya sudah melihat film porno. Berarti kan tersinggung seharusnya sang istri. Berarti istrinya sudah tidak bisa membangkitkan syahwatnya lagi sudah. Karena sudah terlalu enggak karu-karuan mungkin. Nah buktinya ada bangkitkan, mestinya begitu. Istrinya tersinggung mestinya. Padahal bukan karena istrinya kurang cantik, bukan, karena yang dilihat adalah film yang tak naudzubillah, film yang namanya film. Bahkan mungkin katanya ada film dengan cara yang macam-macam, sampai suatu ketika ada seorang istri ngadu, saya diajak nonton sama suami saya, katanya Ustadz kan nggak apa-apa, ternyata setelah saya nonton saya harus melakukan niru seperti itu semuanya, sementara saya tidak bisa memenuhi kata istri, kata suami saya, kamu nggak benar, kamu, ini kan kebusukan, dan itu bukan tontonan yang baik. Dan harus sadar kita semuanya. Sudahlah, jangan dengan fatwa picisan, fatwa ngaco itu. Kalau ada seorang ustadz senang nonton itu, sudahlah untuk dirimu sendiri, dan takutlah kepada Allah, nggak usah disebar kepada jamaahnya. Alhamdulillah. Ini adalah problem juga, merusak, mengganggu. Ini adalah urusan syahwat. Baik, jaga mata. Setelah di saat ada bangkit syahwat, segera dekat kepada Allah, berwudu, sholat, dan jangan mengundang syahwat. Kalau engkau mengundang syahwat, akan susah engkau usir, karena syahwat kalau sudah datang luar biasa. Baik. Tapi kalau syahwat yang datang tiba-tiba, begitu mudahnya Anda mengusirnya. Wallahu a'lam bishawab.